Yuk nonton terus videonya untuk melihat kegiatan saya selama berada di Benteng Rotterdam, Makassar. Di Benteng Rotterdam terdapat museum bernama Museum Lagaligo. Di gedung Museum Lagaligo terdapat silsilah kerajaan Goa, lukisan-lukisan pahlawan dari Goa, dan juga peninggalan-peninggalan berupa benda dari kerajaan Goa. Pada gambar tersebut terdapat silsilah Batara Guru. Lalu selanjutnya ada silsilah kerajaan Goa dan juga ada silsilah kerajaan Luo. Tidak hanya itu, tetapi ada juga silsilah kerajaan Bone. Selanjutnya yaitu naskah tentang Saweri Gading dan Lagaligo ke Senri Jawa. Lalu berikutnya ada Perjanjian Bongaya, dan di atas Perjanjian Bongaya terdapat payung kerajaan Goa atau biasa disebut dengan Laklang Sipue. Pada ruangan selanjutnya ada beberapa lukisan para pahlawan atau gubernur yang ada di Sulawesi Selatan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Nama lengkap beliau adalah Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Sombaya Rigoa Tumenanga Ribala Pangkana yang meninggal di istananya. Ia lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Ayahnya bernama Sultan Malikus Said Tumenanga Ripapa Bantuna dan ibunya bernama Isabe atau Ilokme Tokontu. Beliau juga memiliki saudara perempuan yang bernama Ipatima atau Isani. Beliau adalah Raja Goa ke-16. Pada saat Sultan Hasanuddin dibobatkan menjadi raja di kerajaan Goa, umur beliau masih sangat muda, yaitu sekitar 17 tahun, dan beliau memerintah dari tahun 1653 sampai 1670, dan sebelum dilantik menjadi Raja Goa, beliau telah menikah dengan putri Karaeng Patingaloang yang bernama Imami Daeng Sanging. Setelah Daeng Sanging wafat, dan saat itu Sultan Hasanuddin telah menjadi Raja Goa, kemudian ia menikah lagi dengan saudara Daeng Sanging, yaitu Ibate Daeng Tommi Karaeng Ripa Bineang atau yang disebut Karaeng Bainea. Yang kedua ada Prof. Dr. Haji Andi Amiruddin. Beliau menjadi gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tahun 1983 sampai 1993 dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Sulawesi Selatan. Beliau mengemukakan 3 konsep yang terkenal dengan perwilayahan komoditas atau secara luas disebut trikonsepsi, yaitu 1. Pola pikir, yang kedua petik tangkap olah jual, yang ketiga perwilayahan komoditas. Yang ketiga ada Haji Zainal Basri Palaguna. Beliau lahir pada tanggal 19 Maret 1931. Selama masa jabatannya menjadi gubernur, beliau mengadakan pembedahan di bidang pertanian dan perdagangan, menajamkan trikonsepsi pembangunan Sulsel, serta memodifikasi perwilayahan komoditas. Selain itu, beliau ikut mengambil andil dalam menyelesaikan masalah kekacauan yang terjadi di Poso. Pada masa itu adalah masa-masa di mana terjadi pertumpahan darah di Poso, Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada Prof. Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MShi, MH. Beliau lahir pada tanggal 16 Maret 1955. Dia merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan sejak tanggal 8 April 2008 hingga 8 April 2018.
Ia memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 dan 2013 bersama pasangan Agus Arifin Nukman. Selanjutnya ada H.M. Amin Syam, adalah seorang politikus Indonesia. Pasangannya sebagai wakil gubernur ialah Syahrul Yassin Limpo pada gambar sebelumnya. Ia pernah menjadi hakim dan guru di militer, bupati dan ketua DPRD Sulawesi Selatan. Lalu ini adalah Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya ada Ahmad Lamo. Beliau adalah gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan pada tahun 1966 sampai 1978. Berikutnya ada Haji Andi Odang. Beliau juga merupakan gubernur kepala daerah memimpin provinsi atau daerah tingkat 1. Beliau sangat tertarik dan mencintai mengenai masalah perkebunan selain tetap berusaha meningkatkan provinsi beras atau padi. Pada lantai 2 di Museum Lagaligo terdapat beberapa peninggalan sejarah berupa benda dan lukisan-lukisan para pahlawan. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa benda sejarah seperti koleksi arkeologi, patung ibu dan anak, patung dua rapala, dan patung raksasa. Tidak hanya itu, di sini juga ada lukisan petani Toraja, lukisan nelayan, dan juga lukisan kebudayaan Bali kuno. Selanjutnya ada koleksi etnografika, yaitu satu peninggalan yang berfungsi sebagai wadah menginang bagi keluarga bangsawan pada saat upacara adat, dan yang kedua amicung yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah sirip pinang atau ludah pada saat menginang. Koleksi etnografika selanjutnya yaitu paujengki. Paujengki berfungsi sebagai wadah makan sirih atau tempat ramuan obat-obatan tradisional. Yang selanjutnya yaitu papangajaiang yang berfungsi sebagai wadah menginang pada upacara adat. Ini juga biasa disebut sebagai wadah pada saat upacara adat mapacing. Berikutnya ada jenis-jenis parang atau keris, yaitu yang pertama parang atau lakbok penaik, parang lowo, bading gecong raja, keris sapukala, dan keris luk 5. Lalu selanjutnya ada koleksi sarung, di mana disebut yang pertama lipasa B balo atau cure tapere, yang kedua sarung kajang, dan yang ketiga lipasa B balo atau cure pucuk rebung. Sarung-sarung tersebut biasa dipergunakan pada saat upacara adat. Gambar selanjutnya tentu saja tidak asing bagi kita semua, karena kita semua tahu bahwa itu adalah mesin jahit. Mesin jahit tersebut diperoleh dari hasil barter oleh nelayan Taripang dari Pulau Kodingareng dengan nelayan yang berasal dari luar Nusantara. Gambar selanjutnya merupakan alat tenun tradisional gedokan. Pada gambar tersebut ialah gambar pakaian adat Sulawesi Selatan, di mana gambar tersebut sederhana tapi terkesan seperti sangat mewah. Nah, selanjutnya yaitu dalam bahasa Makassar disebut dengan tingkere dan dalam bahasa Bugis disebut gandra. Alat tersebut berfungsi sebagai peralatan tenun yang dipergunakan sebagai alat untuk menggulung benang. Selanjutnya ada koleksi uang dinara, koleksi uang kertas, koleksi naskah lontara, dan koleksi heraldika berupa stempel pada masa kerajaan. Selanjutnya kita akan menemukan pintu di mana akan tembus pada ruangan pertama saat kita naik ke lantai 2. Pada ruangan tersebut ada keramik Eropa, keramik Jepang, keramik Vietnam, dan keramik Cina, dan ada pula vas, piring, dan cerek. It's like a